Hello friends, selamat datang kembali di akun YouTube saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman pendaki yang sudah setia menonton akun YouTube saya. Ya walaupun masih awal, jadi sangat terima kasih sekali dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Itu sangat berarti bagi saya, itu sangat berkesan sekali ya. Terutama nanti untuk menambah semangat saya untuk membuat konten solo hiking pendakian ya. Dan waktu solo hiking di pendakian di Argopuro itu banyak sekali dari teman-teman pendaki itu bingung, Mas, untuk solo hiking di Argopuro itu nanti biayanya sampai berapa dan manajemen waktunya seperti apa. Dan apalagi buat teman-teman yang kalau yang sudah tahu 21 Juli nanti itu akan basecamp dari Bremi Probolinggo itu akan buka. Jadi buat teman-teman yang mau lintas dari Baderan itu Situbondo kotanya nanti ke Bremi, kotanya Probolinggo. Jadi simak video ini sampai selesai biar teman-teman mempunyai pandangan ke depannya itu seperti apa. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang bookingan online. Kok saya dulu itu bisa bookingan online satu orang pendaki itu bagaimana ya? Silakan teman-teman buka websitenya BBKSDA Jatim. Di sini saya juga sedang membuka. Silakan teman-teman langsung membuka saja. Silakan teman-teman langsung menambahkan email atau daftar. Jadi kalau yang sudah daftar langsung login aja nggak apa-apa. Setelah teman-teman login, di sini ada pemesanan tiket. Kalau belum login itu nggak bisa memesan tiket ya teman-teman. Setelah memesan tiket, di sini ada syarat dan ketentuan. Silakan di sini ada poin 1 sampai 9 saya baca di sini ya. Yang poin pertama, wisatawan dalam keadaan sehat fisik dan sehat mental. Dan di sini nanti teman-teman ditunjukkan dengan surat sehat, membawa surat sehat ya, bisa dari klinik, puskesmas dan lain sebagainya. Teman-teman langsung klik setuju. Setelah setuju, di sini ada kawasan konservasi. Teman-teman silakan memilih. Di sini ada yang Baderan, Kawajijan, Tretes, Gunung Baung. Karena di sini kan saya mau melakukan pendakian di Argopuro, jadi di pos Baderan. Silakan teman-teman klik di pos Baderan. Teman-teman inginnya berapa hari? Kalau saya kemarin itu 6 hari 5 malam. Itu biayanya sekitar 170-an. Ya, dibuatkan aja 200 gitu ya. Karena untuk biaya lain-lainnya biar untuk menjaga nih kalau bahasa Jawa, mensiap-siapkan biaya tambahan lainnya ya. Kalau yang 7 hari kemarin itu sampai 241, hampir 250 ya kalau digenapkan. Di sini saya mencoba nyontohnya itu 6 hari 5 malam. 21 Juli nanti dari Bremi akan dibuka. Jadi di sini saya mengisinya itu tanggal 21 Juli sampai 26 Juli. Nah, di sini totalnya yaitu 174.500, sama halnya dengan saya Februari yaitu 174.500. Di sini teman-teman langsung klik lanjut saja. Nah, setelah teman-teman bisa klik lanjut, nah itu berarti teman-teman itu bisa melakukan solo hiking ya. Tidak harus ada batasan minimal 3 orang. Beda sama dengan websitenya di Arjuno, yaitu minimal 3 orang baru bisa submit. Sama halnya dengan Merbabu juga, minimal 3 orang baru bisa submit. Di sini teman-teman isi tambah satu saja, satu orang pendaki itu bisa submit langsungan. Nah, di sini teman-teman langsung tinggal isi data, bisa ada nama, nick, telepon darurat, alamat rumah, instansi, provinsi, dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman langsung konfirmasi, dan untuk pembayarannya di sini yaitu sangat penting sekali, teman-teman langsung pembayarannya itu QRIS, yaitu saat di pos Baderannya, di base campnya. Kalau untuk saya kemarin itu di bulan Februari itu saya membawa tunai, ternyata itu harus pakai QRIS. Jadi saya minta tolong petugas yang lain untuk mentransferkan ya. Nah, jadi ini kan masih bisa untuk solo hiking ya teman-teman, karena masih bisa ditambahkan satu orang pendaki saja ya. Jadi, tapi untuk perlu diketahui juga bahwa solo hiking itu benar-benar harus mempersiapkan yaitu fisiknya, mentalnya, apalagi solo hiking kita tidak bisa meminta bantuan orang lain karena kita mau minta bantuan siapa gitu ya solo hiking gitu. Sebenarnya video ini saya buat juga karena kemarin malam itu ada yang pendaki yang menanyakan, Mas, kalau mau lintas dari Baderan ke Bremi itu alat non pendakian kita itu ditaruh di mana gitu ya. Apakah kita langsung bisa dari Bremi balik lagi ke Baderan, atau dari Bremi kita langsung pulang, itu bagaimana ya. Jadi di sini tuh ada dua kasus teman-teman, jadi silakan diperhatikan ya. Pertama yaitu pos Baderan itu di sebelah sini, base camp Baderan. Breminya itu di sebelah sini. Dan ini adalah jalan raya, teman-teman. Nah, di sini tuh alun-alun Besuki. Nah, di Bremi sini, di sini kota Probolinggo. Probolinggo atau kabupaten saya juga lupa. Di sini alun-alun Besuki. Jadi di Kediri saya sini,
kalau saya membawa kendaraan dari rumah, bisa dari kendaraan motor, mobil dan lain sebagainya. Dari Kediri saya berangkat ke Basecamp Badiran. Di sini saat registrasi saya disuruh meninggalkan KTP. Dan motor saya kan otomatis kendaraan saya diparkirnya di sini. Misalkan teman-teman di sini dari Badiran sini melakukan pendakian, turunnya di Bremi, lintas dari Badiran ke Bremi. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, Bremi di sini itu adalah termasuk di daerah pegunungan atau daerah cukup terpencil. Nah, jalan raya ini di sini teman-teman. Jadi jarak dari Bremi ke jalan raya sini itu cukup jauh. Kalau kemarin itu mungkin sekitaran 1 jam itu paling lama. Dari kota Probolinggo sampai ke alun-alun di sini juga itu 1,5 jam teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau turunnya di Bremi, dari Bremi 1 jam, 1,5 jam ke sini, berarti sampai di sini itu 30 menit. Jadi kurang lebih 2 jaman lagi teman-teman. Contoh saya tadi yaitu adalah motoran dari sini, terus turunnya di Bremi. Nah di Bremi di sini teman-teman itu tidak semua kendaraan itu ada, tidak semua kendaraan itu ada di sini. Di sini ada kendaraan yaitu adanya bus. Bus ini tuh jadwalnya teman-teman, yaitu di jam 4 sore sama jam 5 atau 6 pagi. Nah, bus ini tuh sudah standby di dekatnya di Basecamp Bremi. Kalau nggak salah itu sedikit di atasnya teman-teman. Jaraknya itu kurang lebih 1 km lah. Nah, di sini itu biayanya itu dari Bremi ke perempatan kota Probolinggo itu sekitaran 24.000. Ya, kalau saya contohkan di situ. Jadi teman-teman di sini usahakan teman-teman kalau misalkan datangnya malam, turunnya di Bremi itu malam hari, misalkan jam 9 malam, teman-teman harus langsung istirahat, dan sebelum jam 5 atau 6 pagi teman-teman harus sudah siap-siap ke tempatnya bis, haltenya bis. Jadi agar tidak tertinggal. Kalau tertinggal, ya nunggu jam 4 sore, agak lama juga sebenarnya. Setelah itu turun dari sini. Nah, dari kota Probolinggo di sini itu teman-teman kan kembali lagi ke sini karena kendaraan kita kan di sini, KTP juga kita di sini. Dan di sini itu teman-teman bisanya naik bus. Busnya itu biayanya kalau nggak salah 12.000. Jadi di sini adalah tadi 24.000, di sini 12.000, ya kurang lebih 35, ya 36 gitu ya. Di sini nah teman-teman setelah turunnya di alun-alun Besuki, naik bus dari kota Probolinggo, turunnya di alun-alun Besuki, teman-teman harus menghubungi basecampnya Badiran, yaitu untuk menjemput ke Badiran. Di sini dari alun-alun Besuki biayanya untuk ojek motor itu 50 sampai 70.000. Itu 70.000 sudah sangat mahal. Dan di sini teman-teman harus hati-hati juga kalau yang di Bremi. Takutnya teman-teman itu nanti bisa digetok sama petugasnya dari Bremi, karena minim sekali orang pendaki di Argopuro. Bedanya dengan Rinjani kemarin yang saya tahun lalu itu banyak sekali pendaki, jadi setiap saat itu ada dari pick up itu bisa join. Kalau yang di sini itu susah sekali. Ya kalau rombongannya 5, 6 orang, 8 orang nggak apa-apa, bisa dibagi. Kalau rombongannya 1, 2 orang, apa nggak mahal juga dari Bremi sini langsung ke Badiran sini. Itu bisa sampai 1,5 juta, 2 juta dari Bremi ke sini. Kan karena memang jauh juga. Itu kasus yang pertama saya kalau membawa motor, jadi harus kembali ke sini. Kasus yang kedua adalah bagaimana kalau saya tidak membawa motor ya. Dari Kediri saya tidak membawa motor. Lah terus naik apa? Saya bisa juga naik bus ataupun naik diantar orang tua atau saudara. Turunnya pun juga sama. Turunnya di alun-alun Besuki, terus saya minta dijemput dari Basecamp Badiran. Pak, minta tolong dijemput. Nah, di sini pun registrasi pun juga sama. Saya harus disuruh ninggal KTP. Terus saya lintas wajib ini dari Bremi. Ini turunnya juga wajib ke perempatan sini. Ini pun biaya yang 24.000 juga masuk di sini. Jadi di sini saya hanya ninggal KTP saja, tidak ninggal kendaraan atau alat non pendakian. Dan saat saya mau pulang ke sini, saya menanyakan pihak Basecamp, Pak lah KTP saya bagaimana? Ya itu nggak apa-apa, nanti bisa dipaketkan. Seperti itu juga bisa. Jadi kita tidak usah kembali lagi ke Badiran lagi, karena kita bisa memaketkan KTP-nya. Tapi ini juga harus ditanyakan sama petugasnya apakah ketentuan itu masih berlaku atau tidak. Jadi teman-teman dari Bremi turun di kota Probolinggo bisa langsung pulang ke arah barat, ke Kediri, ke Surabaya, dan ke arah lainnya. Jadi teman-teman kalau tidak membawa kendaraan seperti itu langsung bisa pulang, nggak usah kembali lagi ke Badiran. Contohnya itu seperti itu teman-teman.
Itulah tadi dua contoh yang mirip tapi berbeda ya teman-teman. Cuma hanya masalah kendaraan dan KTP. Jadi teman-teman silahkan didiskusikan dengan rombongannya atau timnya. Dan juga perlu ditanyakan dengan petugasnya dari Basecamp Baderan maupun dari Premi. Tapi ya ini juga sepertinya saya punya firasat sendiri sih teman-teman. Bahwa dari Basecamp Baderan sama Premi itu sedikit kisruh mungkin karena pembagian dari biaya registrasi teman-teman. Mungkin tidak mau saling membagi atau bagaimana, jadi harus hati-hati tetap menjaga pertanyaannya ya. Kita lanjut saja. Nah itu tadi kan biaya-biaya tambahnya teman-teman. Jadi di sini pun saya juga menotal. Anggap saja tadi yang bookingannya itu 200.000, terus ditambah ojek dari Baderan ke Mata Air itu 150. Ini saya ibaratkan contohnya dari Baderan balik lagi ke Baderan ya. 150 jadikan kali 2. Jadi sama PP 300, 150. Di sini totalnya pun sudah 500.000 teman-teman. 500.000 logistik untuk 6 hari atau 7 hari itu sekitaran 200.000. Ini karena saya solo hiking jadi sedikit mahal. Dan di sini juga harus mewajib membawa surat sehat, anggaplah 25.000. Terus ada juga saya bensin membawa kendaraan itu 130. Nah, di sini tuh totalnya 855. Dah, di sini saat saya pendakian tuh kaget sekali teman-teman. Lebih dari 1 juta. Dan saat itu kepala charger saya tuh hilang. Jadi 1 juta lebih 200 atau 100 gitu. Padahal saat saya ke Rinjani itu tinggal menambahkan 400.000. Jadi ke Rinjani tahun lalu itu 1.600.000. Terus balik dari Kediri itu sisa 150. Jadi anggapnya 1.450.000. Nah, buat teman-teman mau ke Rinjani atau ke Argopuro ya silahkan dipilih. Saya pun nggak expect bahwa biayanya itu bakal semahal ini teman-teman. Padahal sesama gunung di Jawa Timur, saya juga dari Kediri Jawa Timur ke Argopuro itu Jawa Timur juga, ke situ Pondok ya mungkin agak jauh, motoran 5 jam, tapi ya nggak expect bakal lebih dari 1 juta. Terus saya tanya juga rombongan dari yang Surabaya itu 2 orang pendaki itu habisnya 1.200.000 masing-masing orang. Itu sudah sangat menghemat padahal. Iya kaget sekali. Silakan teman-teman kalau mendengar Argopuro atau Rinjani, saya pilih Rinjani aja gitu ya. Tapi ke waktu lalu alhamdulillah karena mungkin aja juga cerah, view-nya juga kadang bagus, kadang ya kadang tidak, tapi tetap bersyukur aja. Yang tadi adalah masalah booking dan pembayarannya, terus dengan cara-caranya, yaitu sekarang itu yang pertama tadi adalah tentang bookingan, pembayaran dan lain sebagainya. Yang kedua di sini adalah manajemen waktunya teman-teman. Di sini manajemen waktunya misalkan saya contohkan di sini 6 hari 5 malam. Jadi hari pertama itu saya naik dari Baderan itu setidaknya sampai malamnya itu di Cikasur teman-teman. Setelah di Cikasur terus di hari kedua itu jalan, kalau bisa itu sampai Sabana Lonceng. Kalau nggak bisa Sabana Lonceng ya Cisentor. Terus di hari ketiganya, ya di hari keduanya itu bermalam, di hari ketiganya silakan teman-teman langsung summit di puncak Rengganis dulu, nggak usah bawa apa-apa. Jadi campnya di Sabana Lonceng, terus sampai di puncak Rengganis itu sekitaran 30 atau 45 menit kalau nggak salah teman-teman. Setelah itu teman-teman buka tenda langsung turun ke Danau Taman Hidup. Nah, sambil turun ke Danau Taman Hidup itu teman-teman pasti melewati puncak Argopuro. Jadi Sabana Lonceng di sini, teman-teman. Si puncaknya di Argopuro di sini, danaunya itu di sini. Jadi teman-teman pasti naik ke sini terus turun. Nah, di situ teman-teman. Di Danau Taman Hidup itu setidaknya sampai di hari ketiga ya, 3 atau 4. Setelah itu teman-teman balik lagi ke Baderan, naik lagi turunnya Baderan. Kalau Bremi berarti tinggal menikmati aja di Danau Taman Hidup terus turun dari Bremi bisa pagi hari. Itu aja sih teman-teman. Tergantung teman-teman manajemen waktunya seperti apa, silahkan itu bebas. Jadi tidak harus mengikuti dengan saya, tidak harus mengikuti saya, silahkan didiskusikan dengan rombongannya sendiri, dengan timnya sendiri. Mungkin cukup sekian untuk video penjelasan pendakian di Argopuro, baik biaya, manajemen, dan lain sebagainya. Buat teman-teman, jangan lupa tombol subscribe-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton. Benar-benar saya ucapkan terima kasih karena di sini itu saya benar-benar tambah semangat untuk membuat konten. Dan silakan buat teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu hal, ingin melakukan
Mas silakan solo pendakian di Arjuno di mana, silakan komen. Tapi ya kalau ada biayanya. Sip. Terima kasih, sampai berjumpa kembali teman-teman. Hello, bye friends.